Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melontarkan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode. Dukungan perpanjangan masa jabatan 3 periode dilontarkan para kepala desa pada ajang silaturahmi nasional atau APDESI yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Apakah suara para kepala desa ini murni dari akar rumput atau hanya akal-akalan segelintir elit di balik operasi politik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Surta Wijaya. Selamat sore, Pak Surta. Sore. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Surta terlebih dahulu. Pak Surta, apa alasan para kepala desa yang tergabung di APDESI ini mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode? Oh, bukan begitu, Mbak, ceritanya. Jadi gimana, Pak? Ceritanya bukan begitu. Kita tuh dalam keadaan silatnas. Jadi ini akan rundown agenda APDESI dari ketika kita menyampaikan aksi damai ke Pak Presiden. Tuntutan kita usulan kita atau aspirasi teman-teman kita itu mulai dari menyampaikan aksi damai. Nah, kemudian kita dengan teman-teman sepakat dibuat silaturahmi. Saat itu kita total tidak ada hal-hal yang menyangkut urusan politik. Total adalah menyangkut urusan pengajuan aspirasi dari teman-teman se-Indonesia. Itu. Oke. Ketika saya menyampaikan 6 poin tersebut, ya kemudian Pak Presiden menyambut sambutan. Dengan beliau diamini keinginan para kepala desa aspirasinya. Nah, itu aja Bu sebenarnya gitu. Kita tidak ada cerita-cerita apa-apa pada saat itu. Nah, ketika dikabulkan teman-teman ada yang teriak ini itu kan saya kan nggak tahu artinya gini. Itu kan hak orang masing-masing kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena tetap kita komitmen ini acara murni ya, nggak ada acara apa-apa. Oke. Pak Surta, tapi setelah acara silatnas berakhir, Anda di depan teman-teman wartawan mengatakan bahwa sebetulnya APDESI akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode, tapi rencana itu batal digelar. Artinya memang sejak awal sudah ada rencana untuk mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi 3 periode dalam ajang silatnas APDESI kemarin, begitu Pak Surta? Kita nggak ngomong gitu kok saya. Ada di beberapa media, Pak. Jadi yang benar yang mana ini? Saya udah baca. Sekarang kan narasumbernya saya kemarin. Jadi saya nggak ada cerita-cerita kayak gini gitu, nggak ada. Saya ceritanya total berjalan acara sukses dengan Pak Jokowi, Pak Presiden. Ya sudah. Cuma memang saya bilang kemarin juga saya kan ditanya dengan TV Kompas kalau nggak salah apa itu, ya media kan live juga. Saya bilang, ketika Pak Presiden mengabulkan permintaan aspirasi teman-teman mungkin rasa semangat, senang, gembira, ya cetak-cetuk, itu sah-sah saja saya bilang. Bagi saya bilang bicara pemimpin ya, siapapun orangnya, sepanjang dia baik mau membangun desa dan pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya di desa, saya bilang, jangan pun saya bilang 3 periode, ya semuanya juga nggak ada masalah bagi saya ya untuk bicara pemimpin siapapun. Saya aja sih bilang pemimpin, kalau nggak benar 1 periode juga kita ya selesai oleh masyarakat nggak dipilih. Itu saya sampaikan. Jadi saya ini murni. Nah kalau ada teman-teman yang teriak, ya itu sih saya pikir, saya kan nggak tahu hati orang masing-masing Bu saat itu kan. Ya sudah saya bilang silakan aja masing-masing gitu Bu. Itulah Bu cerita pastinya seperti itu. Oke Pak Surta, Anda mengatakan bahwa ada 5 tuntutan dari para kepala desa kepada Presiden Jokowi. Kalau itu dikabulkan maka sebagai bayar utang, maka para kepala desa akan mendukung Pak Jokowi 3 periode. Artinya itu semacam tukar guling begitu, kalau keinginan para kepala desa dikabulkan maka akan mendukung Pak Jokowi 3 periode, begitu? Ya saya kalau bicara itu juga nggak bicara itu. Ya kalau teman-teman mau berbicara itu di masing-masing pribadinya ya saya bilang silakan aja, sah saja. Saya nggak ada bicara, saya yakin juga Pak Presiden juga nggak berbicara begitu, enggak. Ya saya juga nggak ada kok. Kali saya janji apa, enggak.
Apa perlu saya sumpah nih di orang banyak? Nggak ada saya janji-janji gitu. Pak Presiden mungkin dia juga melihat keadaan kami di bawah kenyataan yang kami sampaikan apa adanya konkret seperti itu. Maka mungkin dia juga rasa terharu juga dong. Oh, setempel aja dia kan tidak tahu Pak Presiden bahwa setempel kita, maaf ya, seperti ormas. Bahkan ormas saja juga punya lambang-lambang, bahkan kan hebat. Masa kita seperti itu? Mungkin dia baru tahu. Terus gaji kita kepada staf desa, gaji kita 3 bulan. Beliau pun tidak tahu, ya kan? Nah, saya pikir kan dia rasa prihatin juga dong, bahwa pemerintahan terkecil di desa kok kayak gini mungkin gitu ya. Jadi semuanya ini kita berjalan apa adanya. Kita memberikan aspirasi kepada Presiden sebagai orang tua kita, Bapak Presiden. Kalau bicara sebuah kepemerintahan kita yang terendah di bawah, ya kita sampaikan. Dengan itu sama Bapak Presiden sebagai orang tua kita dijawab. Ya sudah, clear gitu kan. Pak Surta. Acara beres gitu kan. Pak Surta, saya ingin tanya ya, apakah ini betul-betul murni suara para kepala desa? Kalau tadi Anda katakan bahwa ada teman-teman Anda yang tiba-tiba nyeletuk begitu ya, dalam forum Silatnas di depan Presiden, forum kemarin gitu ya. Apakah ini murni suara para kepala desa atau memang ada dorongan dari elit politik atau menteri di sekitar Presiden yang men-setting suara kepala desa ini, Pak Surta? Ibu, kalau bicara menteri, sepengetahuan saya ya, Pak Tito tuh Dewan waktu itu ya, Dewan Persyat kita, setiap kegiatan ABCD dia ikut-ikut, kita malah diancam Bu sama beliau. Saya waktu pelantikan aja diancam, kamu urusin aja desa yang baik ya, ketum. Itu beliau masih hidup, tanya aja beliau. Saya berjalan baik. Terus Pak Ruhut juga kemarin, nggak boleh ngancam. Ketika saya memberikan undangan, kamu jalankan baik-baik itu kegiatan. Udah gitu aja. Jadi nggak ada cerita di sono sini gitu. Sebenarnya sepengetahuan saya itu. Saya nggak tahu urusan lain. Saya nggak ngerti lah, capek Bu soalnya. Oke, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Pak Surta tahan dulu ya. Anda harus dengar analisisnya dari Kang Ujang ini. Kang Ujang, apakah kemudian alasan kepala desa mendorong Jokowi 3 periode masuk akal? Ini betul-betul murni suara dari para kepala desa yang merasa puas terhadap kepemimpinannya Pak Jokowi. Apakah ini malah hanya settingan akal-akalan dari orang di lingkarannya Presiden? Tadi sudah dibantah oleh Pak Surta.